Berpikir besar adalah kemampuan untuk memandang hidup dengan visi yang luas dan ambisi yang tinggi. Ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu karir, hubungan, maupun perkembangan pribadi. Namun, banyak dari kita seringkali terhambat oleh ketakutan, keraguan, dan batasan mental yang menghalangi kita untuk berpikir besar. Stoikisme, sebagai salah satu filosofi yang telah bertahan ribuan tahun, menawarkan panduan yang kuat untuk mengembangkan pola pikir besar dan ambisius. Selamat datang di channel Return Stoic. Dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi topik yang sangat penting untuk mencapai potensi penuh dalam hidup. Bagaimana berpikir besar dengan panduan filosofi Stoikisme? Selama 60 menit ke depan, kita akan membahas berbagai prinsip dan praktik Stoikisme yang dapat membantu kita mengembangkan pola pikir yang besar dan ambisius. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka pikiran kita untuk belajar dan mengaplikasikan filosofi Stoikisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita harus berpikir besar? Berpikir besar adalah tentang memiliki visi yang luas dan ambisi yang tinggi untuk mencapai tujuan hidup. Ketika kita berpikir besar, kita membuka diri terhadap peluang yang lebih besar, mengatasi batasan mental, dan mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk mencapai tujuan kita. Berpikir besar juga mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan dunia di sekitar kita, serta membantu kita mencapai potensi penuh kita. Prinsip-prinsip Stoikisme untuk berpikir besar. Stoikisme adalah aliran filsafat yang berkembang di Yunani kuno dan kemudian diteruskan oleh para filsuf Romawi. Beberapa tokoh terkenal dari aliran Stoikisme adalah Epictetus, Seneca, dan Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam dan rasionalitas, serta untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita dengan ketenangan. Berikut adalah beberapa prinsip Stoikisme yang dapat membantu kita berpikir besar. 1. Fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap kita sendiri. Ketika kita menghadapi ketakutan atau keraguan yang menghalangi kita untuk berpikir besar, kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan kita dan mengatasi ketakutan serta keraguan. Second praktik, praemeditatio malorum. Praemeditatio malorum adalah latihan mental yang diajarkan oleh para filsuf Stoik untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam latihan ini kita membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam situasi tertentu dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan tenang. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi rasa takut dan ketidakpastian yang seringkali menghalangi kita untuk berpikir besar. 3. Menerima hal yang tidak dapat dikendalikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita dengan ketenangan. Ini termasuk peristiwa alam, tindakan orang lain, dan kejadian-kejadian tak terduga. Ketika kita menerima bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, kita dapat mengurangi rasa cemas dan stres yang seringkali menghalangi kita untuk berpikir besar. 4. Mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah salah satu kebajikan utama dalam Stoikisme. Mengembangkan kebijaksanaan berarti belajar untuk memahami dan mengevaluasi pikiran dan tindakan kita dengan cara yang rasional dan bijaksana. Dengan mengembangkan kebijaksanaan, kita dapat mengidentifikasi ketakutan dan keraguan yang tidak valid dan mengambil tindakan yang lebih bijaksana untuk berpikir besar. 5. Menghadapi ketakutan dengan keberanian. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa keberanian adalah kebajikan yang sangat penting. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi mampu menghadapi ketakutan dengan tenang dan rasional. Dengan menghadapi ketakutan, kita dapat mengembangkan keberanian dan ketangguhan yang diperlukan untuk berpikir besar dan mengambil tindakan yang proaktif. Ada berbagai jenis ketakutan dan keraguan yang sering menghalangi kita untuk berpikir besar. Berikut adalah beberapa jenis ketakutan dan keraguan yang umum, serta bagaimana kita dapat mengatasinya dengan panduan Stoikisme.
Ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kegagalan adalah ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko. Dalam stoikisme, kegagalan dilihat sebagai bagian alami dari kehidupan, dan setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Dengan memahami dan menerima kegagalan, kita dapat mengurangi rasa takut akan kegagalan dan berpikir besar. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan akan penolakan adalah ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk berinteraksi dengan orang lain atau mengejar peluang. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan dan bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung pada penerimaan dari orang lain. Dengan menerima penolakan, kita dapat mengurangi rasa takut akan penolakan dan berpikir besar. Keraguan diri. Keraguan diri adalah perasaan meragukan kemampuan dan nilai diri sendiri. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi yang unik. Dengan mengembangkan kebijaksanaan dan menghadapi keraguan diri, kita dapat mengatasi keraguan dan berpikir besar. Dampak positif dari berpikir besar. Berpikir besar tidak hanya membantu kita mencapai tujuan yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki dampak positif yang lebih besar pada kehidupan kita. Berikut adalah beberapa dampak positif dari berpikir besar. Meningkatkan motivasi. Berpikir besar membuat kita lebih termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Ketika kita memiliki visi yang luas dan ambisi yang tinggi, kita lebih cenderung mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Menciptakan rasa kepuasan. Ketika kita berpikir besar dan mencapai tujuan kita, kita merasa lebih puas dengan hidup kita. Berpikir besar membantu kita melihat potensi penuh kita dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Mengembangkan pertumbuhan pribadi. Berpikir besar mengharuskan kita untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita mengejar tujuan yang besar, kita mengembangkan keterampilan dan kemampuan baru yang meningkatkan kualitas hidup kita. Membangun lingkungan positif. Berpikir besar dapat menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita. Ketika kita berpikir besar, orang-orang di sekitar kita juga terinspirasi untuk berpikir besar dan mencapai tujuan mereka. Cara mengembangkan pola pikir besar dengan panduan stoikisme. Untuk mencapai kesuksesan, kita perlu mengembangkan pola pikir besar dan ambisius. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mengembangkan pola pikir besar dengan panduan stoikisme. 1. Identifikasi visi dan tujuan besar. Langkah pertama adalah mengidentifikasi visi dan tujuan besar yang ingin Anda capai. Tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar penting bagi Anda dan apa yang ingin Anda capai dalam hidup. Dengan memiliki visi dan tujuan yang jelas, kita dapat mengarahkan tindakan kita menuju tujuan tersebut. 2. Tantang ketakutan dan keraguan. Setelah mengidentifikasi visi dan tujuan besar, tantanglah ketakutan dan keraguan yang mungkin menghalangi Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ketakutan dan keraguan tersebut benar-benar valid atau hanya hasil dari pikiran negatif. Cobalah untuk mencari bukti yang mendukung atau menentang ketakutan dan keraguan tersebut. 3. Ambil tanggung jawab penuh. Ambil tanggung jawab penuh atas tindakan Anda. Akui bahwa Anda memiliki kendali atas hidup Anda dan bahwa Anda dapat mengambil tindakan untuk mencapai tujuan besar Anda. Dengan mengambil tanggung jawab penuh, kita dapat mengatasi ketakutan dan keraguan serta mengambil langkah yang lebih proaktif untuk mencapai kesuksesan. 4. Buat rencana yang jelas dan terperinci. Buat rencana yang jelas dan terperinci untuk mencapai tujuan besar Anda. Identifikasi langkah-langkah yang perlu Anda ambil dan buat jadwal untuk melaksanakannya. Pastikan rencana tersebut realistis dan dapat diukur. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita dapat mengurangi ketidakpastian dan mengatasi ketakutan serta keraguan. 5. Tetapkan prioritas yang jelas. Tetapkan prioritas yang jelas untuk hidup Anda. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan alokasikan waktu serta sumber daya Anda dengan bijaksana. Jangan biarkan hal-hal yang tidak penting menghalangi Anda mencapai tujuan besar Anda. Dengan menetapkan prioritas yang jelas, kita dapat menjaga fokus dan menghindari ketakutan serta keraguan. 6. Cari dukungan sosial. Cari dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Berbagi tujuan besar Anda dengan teman,
keluarga, atau mentor dan minta dukungan mereka. Dukungan sosial dapat membantu Anda tetap termotivasi dan bertanggung jawab. Dengan dukungan yang baik, cari dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Berbagi tujuan besar Anda dengan teman, keluarga, atau mentor dan minta dukungan mereka. Dukungan sosial dapat membantu Anda tetap termotivasi dan bertanggung jawab. Dengan dukungan yang baik, kita dapat mengatasi ketakutan dan keraguan, serta mencapai tujuan besar kita. Mengembangkan mindset positif dengan stoikisme. Untuk berpikir besar, kita perlu mengembangkan mindset positif yang mendukung visi dan ambisi kita. Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan mindset positif dengan panduan stoikisme. 1. Berpikir positif. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda dan coba untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Berlatihlah untuk mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Dengan berpikir positif, kita dapat mengatasi ketakutan dan keraguan, serta membangun kepercayaan diri untuk berpikir besar. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa pandangan positif adalah kunci untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan ketenangan. Tetapkan tujuan yang realistis. Tetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika Anda tidak mencapai tujuan Anda dalam waktu yang Anda inginkan. Ingatlah bahwa kesuksesan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan menetapkan tujuan yang realistis, kita dapat mengurangi rasa cemas dan ketakutan yang sering kali muncul dari ekspektasi yang tidak realistis. 3. Belajar dari kegagalan. Lihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda, tetapi gunakan sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri dan mencoba lagi. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Dengan memahami dan menerima kegagalan, kita dapat mengurangi rasa takut akan kegagalan dan berpikir besar. 4. Bersyukur. Luangkan waktu setiap hari untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup Anda. Bersyukur dapat membantu Anda melihat sisi positif dari hidup Anda dan meningkatkan kebahagiaan Anda. Dalam stoikisme, rasa syukur adalah cara untuk menghargai apa yang kita miliki dan mengurangi keinginan akan hal-hal yang tidak kita miliki. Dengan bersyukur, kita dapat mengurangi rasa cemas dan ketakutan yang muncul dari ketidakpuasan dan keinginan yang tidak realistis. 5. Latihan mindfulness. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah praktik penting dalam stoikisme. Latihan mindfulness membantu kita untuk tetap fokus pada saat ini dan tidak terbebani oleh pikiran tentang masa lalu atau masa depan. Dengan mindfulness, kita dapat mengurangi rasa cemas dan ketakutan yang sering kali muncul dari kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Menghadapi ketakutan dengan keberanian. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa keberanian adalah kebajikan yang sangat penting. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi mampu menghadapi ketakutan dengan tenang dan rasional. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi ketakutan dengan keberanian. 1. Kenali rasa takut. Langkah pertama adalah mengenali rasa takut yang Anda rasakan. Tanyakan pada diri sendiri apa yang membuat Anda takut dan mengapa. Cobalah untuk memahami akar dari rasa takut Anda. Dengan mengenali rasa takut, kita dapat mulai mengambil langkah untuk mengatasinya. 2. Hadapi rasa takut. Setelah mengenali rasa takut, hadapilah. Cobalah untuk mengambil langkah kecil yang mengarah ke arah yang Anda takuti. Dengan menghadapi rasa takut, kita dapat mengurangi kekuatannya dan merasa lebih percaya diri. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa dengan menghadapi rasa takut, kita dapat mengembangkan keberanian dan ketangguhan. 3. Berpikir rasional. Cobalah untuk berpikir rasional tentang ketakutan yang Anda hadapi. Tanyakan pada diri sendiri apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan bagaimana Anda bisa mengatasinya. Dengan berpikir rasional, kita dapat mengurangi ketakutan dan merasa lebih siap menghadapi ketidakpastian. 4. Cari dukungan. Cari dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau mentor tentang rasa takut yang Anda hadapi.
dukungan sosial dapat membantu Anda merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi ketakutan. Para filsuf Stoik juga menekankan pentingnya komunitas dan dukungan sosial dalam menghadapi tantangan hidup. Mengembangkan kebiasaan yang mendukung berpikir besar. Selain mengatasi ketakutan, penting juga untuk mengembangkan kebiasaan yang mendukung berpikir besar. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang dapat membantu Anda berpikir besar dan mencapai tujuan. 1. Disiplin diri. Disiplin diri adalah kebiasaan penting dalam mencapai kesuksesan. Disiplin diri berarti memiliki kendali atas pikiran, tindakan, dan waktu Anda. Dengan disiplin diri, kita dapat menghindari ketakutan dan fokus pada tindakan yang membawa kita menuju tujuan besar kita. Kedua, konsistensi. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lakukan tindakan kecil setiap hari yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan besar Anda. Dengan konsistensi, kita dapat mengatasi ketakutan dan menjaga motivasi untuk terus bergerak maju. 4. Mengatur prioritas. Tetapkan prioritas yang jelas untuk hidup Anda. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan alokasikan waktu dan sumber daya Anda dengan bijaksana. Dengan mengatur prioritas, kita dapat menghindari gangguan dan ketakutan yang menghambat kemajuan menuju tujuan besar kita. 4. Mengatur prioritas. Tetapkan prioritas yang jelas untuk hidup Anda. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan alokasikan waktu dan sumber daya Anda dengan bijaksana. Dengan mengatur prioritas, kita dapat menghindari gangguan dan ketakutan yang menghambat kemajuan menuju tujuan besar kita. 5. Mengembangkan ketangguhan. Ketangguhan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan tantangan. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa ketangguhan adalah kunci untuk menghadapi hidup dengan keberanian dan ketenangan. Dengan mengembangkan ketangguhan, kita dapat mengatasi ketakutan dan menghadapi tantangan hidup dengan sikap positif. Berpikir besar adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan panduan stoikisme, kita dapat mengembangkan pola pikir besar dan ambisius. Prinsip-prinsip stoikisme, seperti fokus pada hal yang dapat dikendalikan, praktik premeditatio malorum, dan mengembangkan kebijaksanaan, dapat membantu kita mengatasi ketakutan dan keraguan serta berpikir besar, mengembangkan mindset positif, menghadapi ketakutan dengan keberanian, serta mengembangkan kebiasaan yang mendukung berpikir besar adalah langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini bersama Return Stoic. Kami berharap Anda mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi tentang cara berpikir besar dengan panduan stoikisme. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menghadirkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berkomitmen untuk berpikir besar dan raih kesuksesan yang Anda impikan. Selamat menjalani hari dengan penuh semangat dan inspirasi.